Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok C, kelas L, akuntansi keuangan menengah 1. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mempresentasikan materi mengenai Accounting Information System. Jadi, Accounting Information System atau AIS adalah sistem yang dirancang untuk mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan mengolah data transaksi keuangan sehingga menghasilkan informasi yang berguna bagi pengguna. Jadi AIS ini tuh bukan hanya tentang pencatatan manual, tapi juga melibatkan teknologi seperti software akuntansi yang membantu proses pengolahan data menjadi laporan keuangan yang sistematis dan terstruktur. Selanjutnya ada tujuan sistem informasi akuntansi. Jadi tujuan AIS adalah menyediakan informasi keuangan yang berkualitas, yaitu informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu. Selain itu, AIS ini tuh bertujuan untuk membantu manajemen dalam membuat keputusan ekonomi, terus mengawasi dan melindungi aset perusahaan melalui sistem pengendalian internal, terus memastikan perusahaan mematuhi standar akuntansi dan peraturan yang berlaku. Jadi dengan AIS ini, perusahaan itu dapat meminimalkan kesalahan pencatatan dan meningkatkan transparansi laporan keuangan. Selanjutnya ada komponen sistem informasi akuntansi. Jadi AIS ini tuh terdiri dari beberapa komponen yang berkaitan. Yang pertama itu ada people atau orang. Itu termasuk akuntan, manajer, auditor, dan pengguna laporan. Terus yang kedua ada prosedur. Nah, prosedur ini tuh aturan dan langkah dalam mencatat serta memproses transaksi. Yang ketiga ada data. Data itu informasi transaksi seperti penjualan, pembelian, pembayaran, dan lain-lain. Yang keempat itu ada software. Software itu program seperti MYOB, Accurate, SAP, atau sistem ERP. Yang kelima itu ada hardware. Hardware ini tuh kayak komputer, server, dan perangkat pendukung lainnya. Yang terakhir itu ada internal control. Jadi ini sistem pengawasan untuk mencegah kecurangan dan kesalahan. Jadi semua komponen itu bekerja bersama untuk menghasilkan informasi yang andal. Selanjutnya ada fungsi dan peran AIS dalam perusahaan. Jadi yang pertama ada fungsi AIS. AIS itu pertama fungsinya mencatat setiap transaksi bisnis. Yang kedua mengklasifikasikan transaksi ke akun yang sesuai. Yang ketiga meringkas data dalam bentuk laporan. Yang keempat itu menyajikan laporan keuangan seperti laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas. Terus untuk peran AIS sendiri itu yang pertama ada mendukung perencanaan dan pengendalian manajemen. Yang kedua ada membantu evaluasi kinerja perusahaan. Dan yang terakhir itu menyediakan informasi bagi investor, kreditur, dan pihak eksternal lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang transaksi dasar dalam sistem informasi akuntansi. Nah, transaksi dasar ini dimulai dari transaksi lalu dilanjutkan dengan jurnal umum dan dilanjutkan hingga neraca saldo. Nah, prosesnya ini menunjukkan bagaimana setiap aktivitas ekonomi perusahaan dicatat, diklasifikasikan, dan diringkas agar menjadi informasi keuangan yang berguna. Nah, tahap pertama itu ada transaksi dasar. Nah, semua proses akuntansi itu dimulai dari transaksi, seperti investasi kas oleh pemegang saham, terus pembelian perlengkapan, pembayaran gaji, penerimaan kas dari pendapatan, lalu pembayaran sewa, dan transaksi-transaksi lainnya. Nah, transaksi ini merupakan sumber data utama dari sistem. Nah, setelah transaksi, lalu dimasukkan ke dalam pencatatan jurnal umum, yang dimana jurnal umum ini dicatat untuk sebagai catatan kronologis. Di tahap ini dicantumkan akun yang terpengaruh, lalu ada jumlah serta tanggalnya. Lalu ada masuk ke dalam golongan debit atau kredit. Nah, setelah masuk ke jurnal umum,
Lalu selanjutnya diposting ke buku besar. Nah, data dari jurnal itu dipindahkan ke buku besar berdasarkan nomor-nomor akunnya. Buku besar berfungsi melaporkan atau mengelompokkan transaksi menurut jenis akun, sehingga memudahkan analisis saldo masing-masing akunnya. Nah, nomor-nomor akun itu terdiri dari misalnya nomor akun 100 hingga 100 sekian. Nah, itu termasuk ke dalam akun aset. Lalu dilanjutkan dengan nomor 200 hingga nomor 200 sekian itu termasuk akun liabilitas. Lalu selanjutnya ada akun 300 hingga 300 sekian itu termasuk ke dalam akun equity. Lalu 400 itu akun revenue atau pendapatan. Dan untuk 600 ke atas itu termasuk akun expense atau bisa disebut sebagai beban. Nah, selanjutnya itu ada record proses ilustrasi per akunnya. Nah, contohnya di sini ada investasi kas oleh pemegang saham. Lalu ada pembelian peralatan kantor. Lalu ada pendapatan jasa diterima di muka. Selanjutnya ada pembayaran sewa bulanan, pembayaran asuransi, pembelian perlengkapan secara kredit, dan juga ada penandatanganan kontrak dan pengumuman dan pembayaran dividen. Lalu selanjutnya ada pembayaran gaji, penerimaan tunai untuk jasa yang diberikan. Nah, setelah semuanya transaksi tersebut diposting ke dalam buku besar dan dituliskan dengan nomor-nomor akunnya, lalu selanjutnya yaitu menghasilkan neraca saldo, yaitu daftar saldo seluruh akun yang digunakan untuk memastikan keseimbangan debit dan kreditnya. Tadi setelah diposting ke buku besar, kan sudah dikelompokkan ke dalam beberapa akun. Nah, dari akun-akun tersebut itu terlihat berapa jumlah akhir dari per akun tersebut. Misalnya kas, jumlah akhirnya berapa, perlengkapan jumlah akhirnya berapa, termasuk ke debit ataukah kredit. Nah, hasil-hasil terakhir tersebut itu dimasukkan ke dalam neraca saldo yang nantinya bisa dilihat antara debit atau kreditnya itu sama atau enggak. Yang disebut biasanya itu sebagai balance atau tidak antara debit dan kreditnya. Begitu. Nah, selanjutnya ada manajemen perubahan IFRS. Nah, bagian akhir menjelaskan bahwa penerapan standar akuntansi internasional atau yang disebut dengan IFRS itu membutuhkan persiapan panjang karena berdampak pada satu, sistem informasi akuntansi. Yang kedua, ada teknologi informasi. Yang ketiga, ada proses bisnis dan juga perpajakan. Nah, perusahaan itu umumnya membutuhkan waktu sekitar 3 sampai 4 tahun untuk menyiapkan sistem sebelum implementasi IFRS pertama kali. Oke, selanjutnya jenis-jenis jurnal penyesuaian. Yang pertama adalah adjusting entries for deferral atau jurnal penyesuaian untuk penangguhan, yaitu kas yang sudah diterima atau dibayar tetapi belum sepenuhnya menjadi beban atau menjadi pendapatan. Lalu yang kedua ada adjusting entries for accrual atau jurnal penyesuaian accrual, yaitu pendapatan atau beban yang sudah diterima atau dilakukan tetapi belum dicatat. Oke, sekarang kita bahas terlebih dahulu yang adjusting entries for deferral atau penangguhan. Di sini dibagi menjadi 2, yaitu prepaid expense atau beban dibayar di muka dan unearned revenue atau pendapatan diterima di muka. Untuk prepaid expense atau beban dibayar di muka, contohnya itu asuransi, perlengkapan, atau depresiasi. Misalnya, asuransi yang sudah dibayar untuk 1 tahun tidak langsung dicatat dalam beban, tetapi dicatat sebagai aset terlebih dahulu, dan bagian yang sudah dipakai baru dimasukkan ke beban. Perlengkapan juga sama, ketika dibeli dicatat di aset, dan yang sudah dipakai baru menjadi beban. Kalau untuk depresiasi, ini mencatat aset tetap sebagai aset ketika dibeli dan disusutkan menjadi beban sesuai masa manfaatnya. Selanjutnya yang unearned revenue atau pendapatan diterima di muka itu adalah
kas yang sudah diterima tetapi jasanya belum dilakukan, maka dicatat sebagai liabilitas, dan ketika jasanya sudah dilakukan, baru dicatat sebagai pendapatan. Oke, yang kedua yaitu adjusting entries for accrual. Di sini dibagi juga menjadi dua bagian, yaitu accrual revenue dan accrual expense. Untuk accrual revenue yaitu pendapatan yang masih harus diterima. Misalnya, perusahaan telah menyelesaikan proyeknya pada tanggal 28 Desember, tetapi invoice-nya baru diterima pada tanggal 5 Januari. Nah, per tanggal 31 Desember harus dicatat sebagai pendapatan, walaupun kasnya belum diterima. Karena basis akrual yaitu pendapatan dicatat ketika telah memberikan jasa atau barang, bukan ketika kas diterima. Oke, selanjutnya accrued expense atau beban yang masih harus dibayar. Jadi bebannya sudah terjadi tetapi belum dibayar dan biasanya belum dicatat. Jadi contohnya ada beban gaji, beban utilitas, dan bad debts atau beban piutang tak tertagih. Misalnya beban gaji. Jadi karyawan biasanya digaji tanggal 5. Tetapi per 31 Desember gaji sudah menjadi kewajiban perusahaan, jadi dicatat sebagai beban gaji. Lalu listrik sudah dipakai di bulan ini, tapi tagihan baru datang di bulan depan, tetap dicatat sebagai beban, walaupun dibayarnya di bulan depan. Selanjutnya, neraca saldo setelah disesuaikan. Neraca saldo setelah disesuaikan adalah daftar semua akun beserta saldo akhirnya setelah jurnal penyesuaian dicatat. Ini dibuat sebelum menyusun laporan keuangan. Tujuannya untuk memastikan total debit dan kredit, balance, juga menampilkan saldo akun yang sudah benar dan terbaru, dan menjadikan dasar sebelum pembuatan laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan neraca posisi keuangan. Selanjutnya adalah menyusun laporan keuangan atau preparing financial position. Preparing financial position adalah tahap penyusunan laporan keuangan berdasarkan adjusted trial balance. Pada tahap ini data keuangan yang sudah disesuaikan digunakan untuk menyajikan kinerja dan posisi keuangan perusahaan secara sistematis. Laporan keuangan disusun secara berurutan. Yang pertama adalah income statement untuk mengetahui laba atau rugi. Yang kedua, retained earnings statement untuk menunjukkan perubahan laba ditahan. Yang terakhir adalah statement of financial position yang menunjukkan aset, liabilitas, dan ekuitas perusahaan. Nah, ini merupakan gambaran dari statement of financial position yang kita kerjakan berdasarkan adjusted trial balance. Di sini ada aset, ekuitas, dan liabilitas. Selanjutnya adalah penutupan. Nah, proses penutupan adalah tahap akuntansi yang bertujuan untuk mengurangi saldo akun nominal atau akun sementara menjadi nol agar akun siap digunakan pada periode berikutnya. Dalam proses ini, seluruh saldo akan pendapatan dan beban dipindahkan ke akun sementara yang disebut ringkasan pendapatan atau income summary. Nah, akun ringkasan pendapatan ini digunakan untuk mencocokkan pendapatan dan beban sehingga menghasilkan laba bersih atau rugi bersih. Selanjutnya, laba atau rugi bersih tersebut dipindahkan ke akun ekuitas, yaitu laba ditahan. Selanjutnya yaitu adalah jurnal penutupan. Jurnal penutup pada umumnya disiapkan pada akhir periode akuntansi, biasanya pada akhir tahun. Setelah jurnal penutup dicatat dan diposting, seluruh akun laporan laba rugi dan akun dividen akan memiliki saldo nol. Dengan demikian, akun-akun tersebut siap digunakan kembali untuk mencatat transaksi pada periode akuntansi berikutnya. Selanjutnya yaitu neraca setelah penutupan. Neraca saldo setelah penutupan disusun setelah jurnal penutup diposting. Neraca saldo ini hanya berisi akun permanen, yaitu akun aset, liabilitas, dan ekuitas. Tujuan penyusunan neraca saldo setelah penutupan adalah untuk membuktikan bahwa saldo akun permanen tetap seimbang dan siap dipergunakan pada periode akuntansi berikutnya. Dan yang terakhir adalah jurnal pembalik.
Jurnal pembalik adalah jurnal yang dibuat pada awal periode akuntansi berikutnya dan merupakan kebalikan dari jurnal penyesuaian periode sebelumnya. Tujuan jurnal pembalik adalah untuk mempermudah pencatatan transaksi di periode berikutnya, namun jurnal pembalik memiliki sifat opsional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mary Perwitasari dengan NPM Akhir 209. Di sini saya akan menjelaskan laporan keuangan dari perusahaan dagang. Yang pertama yaitu laporan laba rugi. Laporan ini menunjukkan hasil usaha perusahaan seperti penjualan bersih, harga pokok penjualan, laba kotor, biaya operasional, pendapatan lain, hingga laba bersih. Yang kedua yaitu laporan laba ditahan. Laporan ini menjelaskan perubahan laba yang ditahan, yaitu laba bersih yang ditambahkan dan dikurangi dividen. Yang ketiga yaitu laporan posisi keuangan atau neraca. Laporan ini menunjukkan kondisi keuangan perusahaan yang terdiri dari aset, liabilitas, dan ekuitas dengan rumus yaitu aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Dan yang terakhir adalah jurnal penutup. Jurnal ini digunakan untuk menutup akun pendapatan, beban, dan dividen ke akun laba ditahan pada akhir periode. Saya akan menjelaskan tentang akuntansi berbasis kas dan akuntansi berbasis akrual, di mana akuntansi berbasis kas ini pendapatan dicatat saat uang diterima, beban dicatat saat uang dibayar. Ini hanya fokus pada arus kas atau uang masuk dan uang keluar. Artinya, jika pekerjaan sudah selesai tapi belum dibayar, maka belum dianggap pendapatan. Sedangkan pada basis akrual, pendapatan dicatat saat diperoleh atau saat pekerjaan selesai, meskipun uang belum diterima, dan beban dicatat saat terjadi kewajiban meskipun belum dibayar. Artinya, kalau pekerjaan sudah selesai, maka langsung jadi pendapatan walaupun belum dibayar. Nah, selanjutnya ini adalah contoh laporan laba rugi pada basis kas dan basis akrual, yang dimana pada basis kas yang dicatat hanya uang. Pada Januari tidak ada kas masuk dan tidak ada kas keluar, maka labanya adalah 0. Dan Februari kas yang diterima 22.000, maka labanya 22.000. Kemudian Maret tidak ada kas masuk, kas keluar 18.000, maka terjadi rugi 18.000. Dengan total 3 bulan, laba bersih yaitu 22.000 dikurangi 18.000, yaitu 4.000. Masalahnya, laba terlihat naik turun secara drastis, padahal kegiatan sebenarnya terjadi di Januari. Sedangkan pada laporan laba rugi basis akrual, yang dicatat ini berdasarkan kejadian Januari, yaitu pendapatan masuk 22.000 saat pekerjaan sudah selesai, dan beban masuk 18.000. Ini merupakan biaya terkait pekerjaan. Maka labanya yaitu 22.000 dikurangi 18.000, yaitu 4.000. Sedangkan Februari tidak ada transaksi, maka labanya 0, dan Maret tidak ada transaksi, maka labanya 0. Maka basis akrual ini menunjukkan laba sebenarnya terjadi di Januari, bukan terjadi di 3 bulan pertama tadi. Kemudian yaitu laporan posisi keuangan pada basis kas dan basis akrual. Nah, yang basis kas ini yang terlihat hanya kas, di mana Januari tidak ada kas, maka total aset adalah 0. Kemudian pada Februari, kas menjadi 22.000 dan ekuitas menjadi 22.000. Dan Maret, kas tersisa 4.000 dan ekuitas tersisa 4.000. Di sini masalahnya tidak terlihat piutang ataupun utang perusahaan. Sedangkan pada basis akrual, ini lebih menunjukkan kondisi yang sebenarnya, yaitu Januari ada piutang usaha 22.000 dari pelanggan yang belum bayar. Kemudian ekuitas 4.000 yaitu merupakan laba, dan utang 18.000 atau biaya yang belum dibayar. Pada Februari, piutang kas menjadi 22.000, utang masih ada sebanyak 18.000. Dan Maret, kas yang berkurang karena bayar utang adalah 18.000, sehingga kas tersisa 4.000. Jadi, basis akrual ini menunjukkan
hak perusahaan atau piutang, dan kewajiban perusahaan atau utang. Jadi perbedaannya yaitu basis kas tidak menunjukkan kondisi yang sebenarnya dan laba bisa menyesatkan, sedangkan basis akrual lebih akurat dan menunjukkan hak dan kewajiban. Kemudian yaitu digunakan dalam standar akuntansi. Kita masuk ke dalam konversi dari basis kas ke basis akrual. Jadi konversi ini adalah proses mengubah pencatatan yang awalnya berdasarkan uang masuk dan uang keluar menjadi berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Ini tujuannya untuk mengetahui pendapatan yang sebenarnya, mengetahui beban yang sebenarnya, dan menampilkan kondisi perusahaan yang lebih akurat. Nah, dalam konversi ini ada 4 akun yang penting yang harus disesuaikan, yaitu piutang usaha, pendapatan diterima di muka, beban dibayar di muka, dan kewajiban yang masih harus dibayar. Nah, selanjutnya yaitu konversi penerimaan kas menjadi pendapatan. Nah, jadi logikanya ini piutang bertambah sama dengan ada pendapatan yang belum diterima kas. Kemudian pendapatan harus ditambah. Jika piutang berkurang, kas yang diterima berasal dari periode sebelumnya, sama dengan pendapatan dikurangi. Jadi contoh sederhananya, kas diterima sama dengan 10.000, piutang awal sama dengan 2.000, piutang akhir sama dengan 3.000. Jadi pendapatan akrualnya 10.000 dikurangi 2.000 dan ditambah 3.000, sama dengan 11.000. Jadi pendapatan yang sebenarnya lebih besar dari kas yang diterima. Kemudian konversi penerimaan kas ke akun pendapatan diterima di muka. Jadi logikanya di sini jika kewajiban bertambah sama dengan pendapatan sebenarnya lebih kecil. Jika kewajiban berkurang sama dengan pendapatan yang sebenarnya lebih besar. Kemudian kita masuk ke perhitungan biaya operasional. Nah, pada bagian ini menjelaskan cara menentukan beban usaha yang sebenarnya. Karena dalam basis kas yang dicatat hanya uang yang dibayar. Padahal bisa jadi ada beban yang belum dibayar dan bisa jadi ada pembayaran untuk periode depan. Yang pertama yaitu konversi pembayaran kas menjadi beban. Ini logikanya beban dibayar di muka bertambah sama dengan beban yang sebenarnya lebih kecil. Sedangkan beban dibayar di muka jika berkurang sama dengan beban sebenarnya lebih besar. Kemudian, konversi pembayaran kas menjadi beban. Utang beban adalah beban yang sudah terjadi namun belum dibayar. Sesuai dengan rumusnya, ini logikanya utang bertambah sama dengan beban sebenarnya lebih besar. Utang berkurang sama dengan beban sebenarnya lebih kecil. Nah, jadi kelemahan basis kas ini kurang mencerminkan kondisi ekonomi perusahaan karena tidak memperhitungkan piutang, utang, dan transaksi yang belum melibatkan kas. Sedangkan basis akrual lebih mampu menggambarkan kinerja perusahaan dan membantu memprediksi arus kas di masa depan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kami akan membacakan dan maksud dari soal yang pertama, yaitu di mana ada sebuah kasus mengabarkan situasi ketika seorang manajer pelopor perusahaan, yaitu Troy Norman, memberikan kesaksian tentang adanya tekanan dari atasan untuk melakukan pencatatan akuntansi yang tidak wajar demi menjaga angka laporan keuangan terlihat baik. Ia menjelaskan bahwa pimpinan perusahaan menyadari adanya masalah pada entry biaya, namun tetap mendorong agar angka tidak diubah atau ditunda pencatatannya tanpa analisis yang jelas. Hal ini menunjukkan adanya indikasi manipulasi laporan keuangan, konflik etika, serta tekanan organisasi yang membuat karyawan berada pada dilema antara mengikuti perintah kepada atasan atau mematuhi aturan prinsip akuntansi yang benar.
Intinya kasus ini tuh menyoroti praktik kecurangan korporasi, lemahnya pengendalian internal, dan pentingnya integritas profesional dalam pelaporan keuangan. Untuk soal yang pertama, yaitu isu etika apa yang tampaknya terlibat dalam kasus ini? Nah, jadi kasus ini tuh melibatkan beberapa isu etika penting. Di antaranya adalah manipulasi laporan keuangan akibat tekanan dari atasan, pelanggaran prinsip integritas dan objektivitas, konflik antara loyalitas kepada atasan dan tanggung jawab profesional sebagai akuntan, di mana akuntan harus bertanggung jawab bukan hanya kepada atasan, tetapi kepada publik, investor, dan profesi. Selanjutnya, apakah Troy Norman bertindak tidak pantas atau tidak bermoral? Nah, Troy sebenarnya menyadari bahwa tindakan tersebut salah. Dia bahkan menyatakan ketakutannya akan konsekuensi hukum. Namun pada akhirnya dia tetap terlibat dalam pencatatan tersebut dan kemudian mengaku bersalah. Artinya, meskipun berada di bawah tekanan, secara profesional dia tetap memiliki tanggung jawab. Dalam etika akuntansi, tekanan bukan alasan untuk melanggar prinsip. Selanjutnya yaitu soal yang C, apa yang akan Anda lakukan jika Anda adalah Troy Norman? Nah, jika saya berada di posisi Troy Norman, saya akan menolak membuat entry akuntansi yang saya yakini tidak benar karena hal tersebut melanggar prinsip kejujuran dan integritas profesional. Saya juga akan melaporkan permasalahan ini kepada komite audit atau auditor eksternal. Apabila tekanan dari manajemen tetap berlanjut, saya lebih memilih mengundurkan diri daripada terlibat dalam tindakan yang berpotensi melanggar hukum dan etika, meskipun keputusan tersebut beresiko terhadap karir saya. Untuk soal yang D, siapa saja pemangku kepentingan utama dalam kasus ini? Yang pasti yaitu ada manajer dan juga audit-audit yang bersaksi dalam kasus tersebut. Dan juga ada akuntan yang bekerja dalam perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu soal CA 2.5. Setelah presentasi laporan Anda tentang pemeriksaan laporan keuangan kepada Dewan Direksi, Hyper Publishing, salah satu direktur baru, menyatakan keterkejutannya bahwa laporan laba rugi mengasumsikan bahwa proporsi pendapatan yang sama diperoleh dengan penerbitan setiap edisi majalah. Ia merasa bahwa peristiwa penting dalam proses pengakuan pendapatan dalam bisnis majalah adalah penjualan tunai langganan. Ia mengatakan bahwa ia tidak mengerti mengapa sebagian besar pendapatan tidak dapat diakui pada periode penjualan. Soal yang A, penjualan tunai langganan majalah. Jadi untuk penjualan tunai langganan majalah, pengakuan pendapatan seluruhnya pada saat penjualan tunai itu tidak tepat menurut akuntansi aktual. Meskipun kas diterima, perusahaan belum menyerahkan seluruh majalah yang dijanjikan dalam periode langganan. Oleh karena itu, pembayaran di muka dicatat sebagai pendapatan diterima di muka dan akan diakui sebagai pendapatan seiring diterbitkannya masing-masing edisi. Pertanyaan yang B, penerbitan majalah setiap bulan. Penerbitan majalah setiap bulan, pendapatan sebaiknya itu diakui secara proporsional setiap kali majalah diterbitkan. Karena saat itu, perusahaan itu telah memenuhi kewajibannya menyerahkan produk kepada pelanggan. Metode ini sesuai dengan prinsip akuntansi aktual dan prinsip pencocokan atau matching principle, sehingga laporan laba rugi mencerminkan kinerja operasional yang sebenarnya setiap bulan. Selanjutnya yang C, kedua peristiwa tersebut dengan mengakui sebagian pendapatan dari penjualan tunai, langganan majalah, dan sebagian pendapatan dari penerbitan majalah setiap bulan. Jadi pendapatan sebaiknya diakui pada dua tahap, yaitu saat kas diterima dan saat majalah diterbitkan setiap bulan. Ketika pelanggan membayar langganan, perusahaan memang menerima uang, tetapi perusahaan belum sepenuhnya memberikan jasa karena majalah belum semuanya dikirim. Jadi, uang itu belum boleh langsung dianggap sebagai pendapatan seluruhnya.
Selain itu, setiap kali majalah ditekan dan dikirim, barulah sebagian pendapatan diakui. Artinya, pendapatan dibagi sesuai jumlah majalah yang sudah diterbitkan. Cara ini lebih tepat karena pendapatan diakui saat perusahaan benar-benar sudah menjalankan kewajibannya. Selanjutnya, C6LO4. Seorang akuntan harus memahami konsep-konsep yang terlibat dalam menentukan pendapatan suatu entitas bisnis. Jumlah pendapatan yang dilaporkan untuk suatu entitas bisnis bergantung pada pengakuan yang tepat, secara umum, atas pendapatan dan beban untuk periode waktu tertentu. Dalam beberapa situasi, biaya diakui sebagai beban pada saat penjualan produk. Dalam situasi lain, pedoman telah dikembangkan untuk mengakui biaya sebagai beban atau kerugian berdasarkan kriteria lain. Untuk soal yang pertama, yaitu jelaskan alasan pengakuan biaya sebagai pengeluaran pada saat penjualan produk. Pengakuan biaya sebagai beban saat penjualan produk didasarkan pada prinsip pencocokan atau matching principle, yaitu biaya dicatat pada periode yang sama dengan pendapatan yang dihasilkannya. Biaya produksi awalnya diakui sebagai aset atau persediaan dan baru menjadi beban saat barang terjual karena manfaat ekonominya telah digunakan. Cara ini memastikan laporan keuangan akurat, laba tidak terlalu tinggi atau rendah, serta sesuai dengan prinsip akrual, sehingga laba bersih mencerminkan kinerja perusahaan yang sebenarnya. Yang B, apa dasar pemikiran yang mendasari kesesuaian memperlakukan biaya sebagai beban suatu periode alih-alih mengalokasikannya tersebut ke aset? Jelaskan. Biaya diperlakukan sebagai beban suatu periode, bukan dialokasikan sebagai aset, apabila biaya tersebut tidak memberikan manfaat ekonomi masa depan yang dapat diidentifikasi atau diukur secara andal. Dasar pemikiran dan perlakuan ini adalah untuk menjaga relevansi dan keandalan laporan keuangan, serta mencegah pengakuan aset yang berlebihan. Jika manfaat biaya hanya dirasakan dalam satu periode atau hubungannya dengan pendapatan tidak jelas, maka biaya tersebut lebih tepat diakui langsung sebagai beban. Selanjutnya yang C, dalam keadaan umum apa saja perlakuan biaya sebagai beban suatu periode dianggap tepat? Apakah biaya dianggap sebagai aset dan bukan sebagai pengeluaran? Jelaskan. Jadi biaya diberlakukan sebagai beban periode berjalan apabila manfaatnya hanya untuk periode tersebut atau sudah tidak memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Sebaliknya, biaya dianggap sebagai aset apabila masih memberikan manfaat ekonomi di masa depan dan dapat diukur secara andal. Biaya tersebut dicatat sebagai aset terlebih dahulu, lalu dibebankan secara bertahap sesuai masa manfaatnya. Selanjutnya yang D, beberapa beban dialokasikan ke periode akuntansi tertentu berdasarkan alokasi biaya aset yang sistematis dan rasional. Jelaskan alasan mendasar pengakuan beban berdasarkan alokasi biaya aset yang sistematis dan rasional. Beban dialokasikan secara sistematis dan rasional karena aset yang dibeli biasanya memberikan manfaat lebih dari satu periode. Oleh karena itu, biayanya tidak langsung dibebankan sekaligus, tetapi dibagi sesuai masa manfaatnya. Tujuannya agar setiap periode menerima bagian beban yang sesuai dengan manfaat yang digunakan pada periode tersebut. Cara ini membuat laporan laba rugi lebih adil, tidak membuat laba terlalu besar dan terlalu kecil pada satu periode, serta sesuai dengan prinsip akrual dan pencocokan atau matching principle. Selanjutnya yang E, mengidentifikasi kondisi-kondisi di mana suatu biaya dapat diperlakukan sebagai kerugian. Jadi suatu biaya dapat diperlakukan sebagai kerugian itu ketika terjadi penurunan nilai aset atau kewajiban yang tidak menghasilkan manfaat ekonomi di masa depan. Biasanya bersifat tidak terduga dan tidak terkait dengan operasi normal perusahaan. Contohnya itu seperti kerusakan aset akibat bencana, piutang yang tidak tertagih, atau denda dan kewajiban hukum yang timbul. Jadi pengakuan kerugian itu mengikuti prinsip kehati-hatian agar laporan keuangan mencerminkan kondisi yang realistis dengan segera mencatat hilangnya manfaat ekonomi atau peningkatan liabilitas.
berbeda dari biaya operasional yang rutin dan manfaatnya dapat dicocokkan dengan pendapatan periode berjalan. Sekian presentasi dari kami untuk pembahasan soal 1 dan juga 2. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.